Sebelumnya, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nima Desri Desma Sinta Dewi, NIM 119380038 dari kelompok 7 Provinsi Riau. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu karakteristik yang ada di Provinsi Riau, yaitu Rumah Adat Riau. Rumah Adat Riau disebut juga dengan Selasa Jatuh Kembar. Nah, Selasa Jatuh Kembar ini difungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama atau sebagai tempat pertemuan. Selasa Jatuh Kembar ini tidak digunakan sebagai tempat tinggal. Nah, Rumah Adat Riau ini masih bisa dijumpai di beberapa tempat di daerah Riau, walaupun tidak semua daerah memiliki rumah adat ini. Nah, Selasa Jatuh Kembar sendiri biasanya dipergunakan di setiap acara-acara sakral ataupun acara-acara yang melibatkan banyak masyarakat. Selasa Jatuh Kembar ini memiliki desain panggung dan memiliki 2 selasar. Selain itu, Selasa Jatuh Kembar ini dipercantik dengan berbagai macam ukiran. Ukiran di setiap Selasa Jatuh Kembar ini memiliki banyak makna. Selain itu, Selasa Jatuh Kembar juga dibangun dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di alam sekitar, seperti halnya atapnya terbuat dari daun rumbia dan diikat dengan rotan, sedangkan dari penyangga-penyangganya terbuat dari kayu yang ada di rumah di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya poin kedua, saya akan menjelaskan maknanya. Makna dari Selasa Jatuh Kembar. Dari nama Selasa Jatuh Kembar. Selaso itu berasal dari kata selasar. Sedangkan jatuh itu berasal dari bagian selasar yang terdapat di bagian rumah paling bawah atau nampak seperti jatuh. Sedangkan kata kembar itu berasal dari rumah yang memiliki 2 selasar atau disebut juga dengan kembar. Nah, nama dari Selasa Jatuh Kembar itu terinspirasi dari selasar yang terdapat jatuh dan di rumah tersebut memiliki 2 selasar atau disebut juga kembar, sehingga disebut juga dengan Selasa Jatuh Kembar. Nah, sedangkan makna dari bentuk rumah yang memiliki rumah panggung itu bermakna setiap orang akan terbebas dari mara bahaya seperti halnya banjir, binatang buas, dan lain-lainnya. Sedangkan makna dari atap rumah Selasa Kembar ini memiliki 2 silangan. 2 silangan ini menghiasi di atap rumah yang disebut juga dengan sulobayang. Serta kaki atap yang terdapat juga ukiran yang disebut juga dengan sayok layang yang terbuat dari rumbia dan diikat dengan rotan. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang seni visual. Seni visual yang ada di Riau itu adalah pucuk rebung. Pucuk rebung itu merupakan motif yang diambil dari salah satu tumbuhan yang ada di Riau, yaitu bambu. Pucuk rebung sendiri merupakan ukiran yang terdapat di Rumah Adat Riau, dan biasanya ukiran ini berbentuk runcing dengan bagian bawahnya lebih besar. Nah, pucuk rebung ini biasanya juga di setiap ujungnya itu berisi daun bambu sebagai hiasan dari ukiran ini. Selain itu, pucuk rebung ini juga sering kita jumpai di setiap rumah adat maupun kerajinan yang ada di Riau itu sendiri. Nah, yang selanjutnya di poin keempat. Poin keempat, saya akan menjelaskan pergerakan seni visual. Pergerakan seni visual dari pucuk rebung ini sendiri biasanya digunakan di ukiran rumah. Selain itu, pucuk rebung juga digunakan sebagai motif hias batik. Selain di motif hias batik, pucuk rebung juga dijadikan sebagai hiasan di setiap kerajinan. Nah, di setiap daerah yang ada di Riau selalu menggunakan motif pucuk rebung. Walaupun pucuk rebung yang di setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi setiap
karakteristik ini tidak menghilangkan bentuk asli dari pucuk rebung yang meruncing dan memiliki hiasan daun bambu di setiap pinggirnya. Yang poin kelima, saya akan menjelaskan tentang seni visual lain yang ada di Provinsi Riau, yaitu itik sekawan. Itik sekawan ini biasanya terdapat di ukiran pada dinding rumah yang terdapat di Selassu Datuk Kembar. Nah, itik sekawan ini dibentuk memiliki makna agar manusia hidup berdampingan, selaras, damai, kompak, dan bersama-sama. Nah, itik sekawan ini dibentuk seperti layaknya seekor itik yang bersama-sama masuk ke dalam kandang. Itu artinya setiap masyarakat selalu bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat pagi.